kembali terhubung dengan reporter kami Khalid Syamsu melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi waktu Jakarta, Khalid. Apa kira-kira informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan pagi hari ini? Ya, Rendra dan Pari dapat kami informasikan dari kota Al-Mukarramah. Beberapa jam lalu saya sudah meninggalkan Pakistan karena lokasi telah ditutup oleh beberapa pihak kepolisian pemerintah Arab Saudi guna untuk mengevakuasi tren yang masih terbentuk di atas pintu Babul Salam. Selain itu juga pintu Babul Salam ditutup untuk para jamaah yang akan nantinya melakukan umroh atau yang melakukan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Namun dari pintu Marwah para jamaah nantinya bisa masuk melalui pintu Marwah dan pintu Malikat. Selain itu juga Rendra dapat kami informasikan sejumlah korban yang berjatuhan di antara lainnya jamaah calon haji Indonesia yang kami berdapat data dari informasi haji terpadu diperkirakan sekitar 30 jamaah haji Indonesia yang mengalami luka-luka dan saat ini masih dalam proses perawatan di sekitar rumah sakit, dan dia wafat dalam kejadian sore kemarin waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian barat pada hari Jumat diperkirakan sekitar 5 jamaah calon haji yang dirawat di rumah sakit Anur, terus 11 calon jamaah haji yang dirawat di rumah sakit Yahir. Selain itu 1 jamaah haji yang dirawat di King Abdullah dan 7 jamaah calon haji yang dirawat di Balai Pengembangan Haji Indonesia, serta 4 jamaah haji yang dirawat di sektor 4. Para jamaah calon haji ini mereka masih dalam penanganan one atau ditangani terlebih dahulu apa kondisi mereka yang saat ini alami. Dan tadi sekaligus ketika kami ke rumah sakit Anur, di sana ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang mendatangi langsung para korban jatuhnya stem di Masjidil Haram. Menteri Lukman berharap agar para jamaah kita sabar dan memberikan doa untuk lebih bersabar dan khususnya untuk warga yang di tanah air agar bisa membawakan para jamaah ini dalam proses haji nanti berjalan dengan lancar. Ya, kembali ke Anda, Tenta dan Tujuh. Ya, Khalid, lalu bagaimana sendiri untuk tanggapan dari pemerintah Arab Saudi sendiri terkait dengan insiden ini sendiri? Ya, untuk tanggapan dari pemerintah Arab Saudi sampai saat ini saya belum bisa mengkonfirmasi. Tentunya hanya saja pemerintah Indonesia melalui Nurul Haq, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bergerak cepat untuk menangani para jamaah yang kondisinya luka-luka akibat jatuhnya bosan di Masjidil Haram. Ya, Rendra dan Siti. Ya, lalu untuk dua korban yang meninggal dunia dari Indonesia sendiri, bagaimana rencana dari pemakaman ini sendiri? Apakah akan dipulangkan ke Indonesia atau dimakamkan di sana, Khalid? Ya, ada Rendra. Informasi pemakaman kami mendapatkan dari Kepala Pusat Kesehatan Haji yaitu Dr. Sudianto mengatakan bahwa para jamaah calon haji yang wafat di Masjidil Haram mereka akan dimakamkan di Mekah, jadi tidak dibawa ke tanah air. Para jamaah ini nantinya akan di Masjidil Haram lalu dikuburkan di Mekah Al-Mukarramah. Ya, lalu Khalid, ini kan kita ketahui sendiri kalau
jatuhnya kren ini akibat cuaca ekstrim yang terjadi sebelumnya. Lalu bagaimana kondisi cuaca di Mekah sendiri saat ini, Khalid? Ya, Rendra, kondisi cuaca saat ini di Kota Mekah cukup berawan, artinya tidak terjadi mendung dan cukup kencang angin yang paling tidak kemungkinan akan bergantinya iklim dari musim panas atau musim kemarau dan musim musim dingin gitu kan. Dan kondisi cuaca yang ekstrim atau yang berubah-ubah di Kota Mekah ini dihimbau kepada para jemaah haji yang akan nantinya agar lebih waspada menjaga kesehatan karena puncak haji puncak haji adalah di Wukuf, di Arafah dan Mina, Rendra dan Putih. Baik, Khalid Syamsu, terima kasih telah mengabarkan langsung dari Arab Saudi Mekah. Dan pemirsa, nanti kita akan terus mengupdate informasi dari Mekah Arab Saudi terkait terjadinya insiden jatuhnya kren, namun kita akan bahas di segmen. Kren berukuran sekitar 100 meter dan merusak bangunan utama di Masjidil Haram. Tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, alat berat konstruksi tersebut juga menimpa ratusan calon haji yang sedang menunaikan sholat maghrib berjamaah. Cuaca ekstrem yang melanda kota Mekah Arab Saudi Jumat petang kemarin telah menyebabkan jatuhnya kren berukuran 100 meter dan menimpa bangunan utama di Masjidil Haram. Kren beserta alat pemberat yang digunakan untuk proyek perluasan Masjidil Haram jatuh di terpa hujan badai yang melanda kota Mekah. Kren jatuh terjadi sekitar pukul 5:30 waktu setempat atau pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Saat itu, ribuan umat muslim di seluruh dunia berkumpul di Masjidil Haram jelang ibadah haji. Tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur Masjidil Haram, alat berat konstruksi tersebut menimpa pula puluhan jemaah haji. Hingga Sabtu dini hari, 87 orang dikabarkan telah wafat dan 201 orang lainnya terluka. Berdasarkan laporan wartawan TV One Khalid Syamsu dari Mekah, Arab Saudi, sejumlah calon haji asal Indonesia dikabarkan telah menjadi korban atas insiden jatuhnya kren tersebut. Bahkan 2 diantaranya dikabarkan wafat. Yang salah satu diantaranya bernama Mas Nauli Hasibuan, asal embarkasi Medan, Sumatera Utara. Hingga saat ini belum dapat dipastikan berapa jumlah jemaah haji asal Indonesia yang menjadi korban jatuhnya kren di Masjidil Haram. Namun seluruh korban sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat dari kompleks Masjidil Haram. Terkait musibah jatuhnya kren di Masjidil Haram, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terus berkoordinasi dengan Dakar Mekah untuk mengecek jumlah korban serta kondisi jamaah yang menjadi korban asal Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Baru saja memperoleh kabar dari Mekah, sebuah kren jatuh di Masjidil Haram akibat hujan besar saat para calon jemaah haji melaksanakan sholat maghrib dan isya. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari Mekah Al-Mukarramah, sudah terhubung dengan kita Khalid Syamsu. Khalid, bagaimana kondisi terkini di Masjidil Haram? Silakan Khalid. Ya, ini kita dapat informasikan saat ini saya sudah berada di Masjidil Haram, tepatnya di dekat pintu Babu Salam. Anda dapat lihat sendiri di belakang saya ini sebuah kren tempat yang akan digunakan untuk perluasan pembangunan Masjidil Haram ini terjatuh pada pukul 17.30 nanti di 17.30 pagi. Kren ini terjatuh karena hujan besar disertai badai atau badai pasir di Kota Mekah cukup besar. Jadi kren ini yang ada di Masjidil Haram, yang ada di luar Masjidil Haram terjatuh, yang kira-kira berukuran
kurang lebih hampir sekitar 100 atau 200 meter kren ini. Dan kren ini menimpa dari pandangan saya langsung, kren ini menimpa sebuah bangunan yang ada di dekat Masjidil Haram. Dan itu juga selain kren yang terjatuh, tadi juga ada sebuah pengikat kren atau batu pengikat kren itu terjatuh di dekat ring 1 Ka'bah atau dekat ring 1 Ka'bah terjadi jatuhnya batu pengikat kren. Dan informasi yang kami dapat dari beberapa narasumber tadi kami yang sempat mengobrol, khususnya mahasiswa Indonesia yang jadi target petugas, ada sejumlah jamaah Indonesia yang menjadi informasi sementara menjadi korban luka-luka, dan saat ini mereka dibawa ke rumah sakit Risa yang tidak berjauhan dengan Masjidil Haram. Para korban ini diperkirakan ada sekitar 25 sampai 30 jamaah calon haji Indonesia. Ya, Animita, kembali ke Anda, Animita. Ya, Khalid, untuk jemaah yang luka-luka akibat kren ini ada berapa banyak, Khalid, keseluruhan korban yang mengalami luka-luka? Kami belum dapat informasi yang pasti dari pihak pemerintah Arab Saudi khususnya, tapi tadi sempat informasi yang kami dapatkan dari jamaah yang sempat menolong salah satu korban, yaitu menyatakan ada sekitar 25 atau 30 jamaah haji Indonesia. Kemungkinan dari negara-negara lain kemungkinan juga ada, tapi yang dilihat langsung dari salah satu mahasiswa Indonesia yang saya tanyakan itu sekitar 25 sampai 30 jamaah haji Indonesia yang menjadi korban jatuhnya bantalan kren yang ada di ring 1 Mekah Ka'bah. Kembali ke Anda, Dita. Khalid, dari pantauan Anda, apakah korban hanya menderita luka-luka atau ada korban yang sampai meninggal dunia, Khalid? Kami belum tahu informasi secara pasti ada beberapa korban yang meninggal dunia, tapi saat ini saya sudah bersama mahasiswa Indonesia yang kebetulan tadi dia menolong langsung ketika kejadian terjadi pukul 17.30. Maaf, Pak. Ini maksudnya gimana, Bang? Tadi bisa Anda ceritakan sekitar ada berapa jamaah yang menjadi korban di ring 1 Ka'bah? Ring 1 Ka'bah kira-kira sekitar ada yang saya urus 25 sampai 30, tapi alhamdulillah belum ada yang meninggal di tempat. Untuk sekitar Masjidil Haram untuk tempat makan toaf, mungkin ada yang koma sekitar 4 sampai 5, mendominasi dari daerah Sumatera dan Jawa. Ada sedikit beberapa orang dari Sulawesi. Ya, kami dari petugas sudah berusaha untuk membawa, untuk menjaga, mungkin karena keterlambatan dari bagian pihak kesehatan dan dokter, karena kejadian yang tidak diduga, karena persiapan itu lambat, karena tidak terjadi bencana lain selain di Masjidil Haram tersebut. Jadi kendalanya terdapat banyak juga masalah-masalah yang ditangani dari pihak kesehatan. Selain itu juga bagi-bagi yang mempunyai keluarga, mereka dirawat di rumah sakit Kisah di sekitar Masjidil Haram. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih. Ya, ini kita barusan jelasan dari salah satu narasumber saya, Doni, yang salah satu mahasiswa Kairo Mesir yang menjadi petugas temus di kota Mekah ini. Dia menyatakan ada sekitar 25 sampai 30 jamaah haji Indonesia. Namun di bawah hasil yang didapat, para jamaah haji Indonesia hanya mengalami luka-luka saja. Belum diketahui adanya korban meninggal dunia. Saat ini kondisi Masjidil Haram sendiri ditutup sebagian dari pintu Babu Salam sini. Jadi tidak bisa untuk masuk Babu Salam, ditutup oleh para askar atau para polisi yang mereka ditutup untuk paling tidak untuk tidak adanya jamaah yang masuk ke dalam. Jadi begitu mengantisipasi, mereka akan mengevakuasi sejumlah barang jamaah-jamaah yang menjadi korban, serta juga alat berat yang jatuh, tepatnya di belakang saya ini di Masjidil Haram di dekat pintu Babu Salam. Khalid, untuk saat ini apakah kren tersebut sudah berhasil dievakuasi? Saat ini dari petugas pemerintah Saudi, khususnya polisian dan pemadam kebakaran serta ambulan, mereka mencoba untuk
mengevakuasi alat berat ini atau kren yang ada di ini. Bisa kita lihat di depan saya ini Anissa belum dapat dievakuasi, namun jumlah ambulans sekitar 30 atau 40 ambulans sudah bersiaga di dekat di sekitar Masjidil Haram ini untuk mengevakuasi jika nantinya memang ada korban jiwa yang kembali berjalan. Khalid, apakah ada upaya untuk mensterilkan lokasi dari jemaah yang saat ini masih berada di dalam Masjidil Haram? Gimana, Anin? Ulangi pertanyaannya. Ya, baik Khalid, apakah saat ini ada upaya untuk mensterilkan Masjidil Haram dari para jemaah yang saat ini sudah berada di dalam Masjidil Haram? Ya, ya, pantauan kami langsung dari Masjidil Haram. Mereka ini mencari informasi lebih tepat. Mencari informasi lebih tepat. Mereka melihat apakah korban ada dari rombongan mereka, apakah ada korban dari keluarga mereka. Inilah yang mereka lakukan untuk mencari. Namun kita juga sebagai petugas saya belum mengetahui ada berapa jumlah korban yang maksudnya jumlah korban yang berjatuhan. Namun informasi dari teman saya tadi Doni mengatakan ada sekitar 25 sampai 30 jamaah Indonesia yang menjadi korban. Apakah saat ini seluruh korban sudah dibawa seluruhnya ke rumah sakit atau ada posko kesehatan yang lalu dibuka secara darurat di dalam Masjidil Haram, Khalid? Kemungkinan akan dibukanya posko kesehatan darurat karena seluruh ambulans sudah bersiap-siap. Bahkan ketika nanti posko ini untuk dapat mengevakuasi lebih lanjut, dan mereka langsung membawa ke rumah sakit yang lebih dekat. Jadi para jamaah nantinya, jamaah khususnya korban yang jatuh di Masjidil Haram, mereka akan langsung dibawa ke rumah sakit yang terdekat yang tidak diperjalanan dari Masjidil Haram. Baik, Khalid, kami masih akan kembali kepada Anda, namun sesaat lagi usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami akan segera kembali.